Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Nama saya Quratul Ayunin dengan NIM 2024-112792. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 4 pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI. Pertama ada Problem Based Learning PBL, Project Based Learning PJBL, Discovery Learning DL, dan yang terakhir Cooperative Learning atau CL. Yang pertama ada PBL. Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Tokoh-tokoh PBL antara lain John Dewey, Jerome Bruner, dan Howard Barrows. Menurut John Dewey, PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Sedangkan menurut Jerome Bruner, PBL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Sedangkan menurut Howard Barrows, PBL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Implementasi dalam pelajaran PAI yang pertama, contohnya dalam pelajaran fikih, guru memberikan problem seperti bagaimana cara menentukan waktu sholat yang tepat di daerah yang memiliki waktu siang yang panjang. Lalu siswa diminta untuk mencari solusi dengan menggunakan hadis dan ayat Al-Quran yang relevan. Kemudian siswa bekerja dalam kelompok menganalisis masalah dan mencari solusi. Lalu peran guru di sini sebagai fasilitator diskusi dan memberikan umpan balik. Begitu pula dengan mata pembelajaran Kurdis. Contohnya bagaimana cara memahami makna surah Al-Fatihah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan di mata pembelajaran akidah akhlak, contohnya memberikan problem bagaimana cara menghadapi godaan dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Sedangkan di pembelajaran SKI, contohnya guru memberikan problem bagaimana cara memahami peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam. Lalu siswa diminta untuk mencari solusi dengan menggunakan sumber-sumber informasi yang relevan. Lalu siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis masalah dan mencari solusi. Sedangkan guru di sini hanya memfasilitator diskusi dan memberikan umpan balik. Yang kedua ada project based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tokoh-tokohnya diantara lain yaitu John Dewey, Jerome Bruner, dan Howard Gardner. Menurut John Dewey, PJBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui proyek yang nyata dan relevan. Sedangkan menurut Jerome Bruner, PJBL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui proyek yang kompleks. Sedangkan menurut Howard Gardner, PJBL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan multiple melalui proyek yang beragam. Implementasi dalam pembelajaran PAI, contohnya fikih, murid diberi tugas proyek tentang membuat panduan sholat yang tepat atau membuat miniatur Ka'bah pada materi bab haji. Sedangkan di mata pembelajaran Kurdis diberi tugas membuat tafsir surah Al-Fatihah ataupun hafalan 30 juz. Sedangkan di pembelajaran akidah diberi tugas proyek tentang membuat panduan akhlak yang baik ataupun mengamalkan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Sedangkan di pembelajaran SKI, murid diberi tugas proyek tentang membuat film dokumenter tentang sejarah Islam atau membuat mini drama tentang kisah para nabi-nabi.
Yang ketiga ada discovery learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menemukan konsep dan prinsip melalui proses penemuan dan eksplorasi, atau model pembelajaran yang menekankan siswa untuk aktif menemukan konsep, arti, dan hubungan suatu materi secara mandiri melalui proses intuitif dan penyelidikan. Tokoh-tokohnya yaitu Jerome Bruner, Jean Piaget, dan Lev Vygotsky. Menurut Jerome Bruner, DL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menemukan konsep dan prinsip melalui proses penemuan dan eksplorasi. Sedangkan menurut Jean Piaget, DL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui proses asimilasi dan akomodasi. Sedangkan menurut Lev Vygotsky, DL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui interaksi sosial dan bahasa. Implementasi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama dalam pembelajaran fikih, guru memberikan contoh kasus bagaimana sih cara menentukan waktu sholat yang tepat di daerah yang memiliki waktu siang yang panjang. Sedangkan pada pembelajaran Kurdis, guru memberikan teks Al-Quran surah Al-Fatihah untuk dibaca dan dianalisis sehingga mereka memahami makna dan kandungannya. Di akidah, guru memberikan contoh kasus bagaimana cara menghadapi godaan dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di pembelajaran SKI, guru memberikan contoh kasus bagaimana cara memahami peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam. Yang terakhir ada cooperative learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau model pembelajaran yang menerapkan kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar yang sama. Tokoh-tokohnya antara lain David Johnson dan Roger Johnson, Spencer Kagan, dan Robert Slevin. Menurut David Johnson dan Roger Johnson, CL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Spencer Kagan, CL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui struktur kooperatif yang beragam. Sedangkan menurut Robert Slevin, CL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan akademik dan sosial melalui kerjasama dalam kelompok. Implementasi dalam pembelajaran PAI. Dalam pembelajaran fikih, guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diberi tugas untuk membahas topik fikih seperti bagaimana cara melakukan sholat yang benar. Pembelajaran Kurdis, murid dibagi menjadi kelompok untuk membahas surah Al-Quran seperti bagaimana cara memahami makna surat Al-Fatihah. Sedangkan di akidah akhlak, murid juga menjadi kelompok untuk membahas topik akidah akhlak seperti bagaimana cara menghadapi godaan dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di pembelajaran SKI bagi kelompok untuk membahas bagaimana cara memahami peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam. Dari keempat pendekatan ini, semuanya lahir dari konstruktivisme yang berpusat pada student centered, di mana PBL, PJBL, DL, dan CL memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa. Mereka memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, berinteraksi, dan berbagi ide, sehingga meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan proyek, dan menemukan jawaban. Keempat pendekatan pembelajaran ini dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran, termasuk PAI, Fikih, Kurdis, Akidah Akhlak, dan SKI, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran PAI. Saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya amat banyak sekali, mohon dimaafkan sampai beribu-ribu kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.